Itu sampai kandungan gula itu coba yang milih bambu itu setengah mati. Iya. Iya, hidup belum selesai sampai di hitungan struktur, ini masih long way to go nih. Yang jadi pasti banyak pertanyaan ya. Kalau kayak kemarin saya juga bertanya-tanya juga. Saya udah tanya duluan, tapi saya akan tanyain lagi di sini. Jadi kayak untuk tadi kan ada ngomong tentang perhitungan struktur sebenarnya. Perhitungan struktur mungkin di sini semua ngira kalau bambu itu ya ngitungnya pakai apa gitu kan. Ngitung strukturnya pakai apa? Pasti banyak pertanyaan kayak gitu. Sementara kalau orang misalnya ngomong tentang desain bambu misalnya, biasanya kalau orang desa bikin bambu ya pokoknya cuma diikat gitu jadi rumah bambu kayak gitu. Nggak dihitung kekuatannya gimana, harus melengkungnya seperti apa misalnya seperti itu, atau harus berapa besarnya, bambunya kecil atau besar. Nah itu ngitungnya seperti apa? Pasti banyak yang penasaran di sini. Mungkin itu bisa diceritain. Ya, jadi sebenarnya bambu juga bisa dihitung seperti material yang lain, seperti misalnya konkrit atau kayu, struktur kayu gitu. Bambu juga bisa dihitung. Jadi lewat program SAP gitu. Jadi kita ada civil engineer yang spesialis bambu. Jadi dia memang spesialisnya bambu, jadi menghitung kekuatan struktur bambu gitu. Dan jadi semua yang kita desain gitu, bangunan 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai kalau perlu gitu, bisa kita hitung kekuatannya. Jadi ada beban angin, beban gempa, beban manusia di situ, kita hitung gitu. Agar semua yang kita desain itu benar-benar aman gitu. Karena ini kan kita jual jasa gitu, kita harus memberikan kepercayaan kepada klien bahwa ini bangunannya kuat loh. Dan sudah ada penelitiannya bahwa bambu itu daya tariknya itu, kuat tariknya itu seperti sama dengan baja sebenarnya gitu. Jadi itu semua berdasarkan sains gitu, nggak yang cuman kira-kira gitu, enggak sih. Tapi memang benar-benar dihitung gitu. Dan untuk perhitungan itu memang nggak semua civil engineer bisa menghitung itu, karena memang nilai koefisiennya yang berbeda-beda gitu. Jadi potongan-potongan bambu diameternya 10, 12, 15 itu jenis apa bambunya, itu semua dihitung gitu. Tekannya berapa, tariknya berapa gitu. Nah, itu yang akan dimasukkan di SAP gitu. Software-nya berarti sama ya, Pak ya? Sama. Dengan bangunan konvensional sama-sama pakai SAP ya? SAP. Cuma faktornya berarti lebih rumit karena ya itu, kalau beton dengan tulangan kita beli besi beton dimanapun jenisnya sama gitu kan. Ukurannya sama. Sedangkan kalau bambu ukurannya beda-beda. Ukuran beda, umur beda. Iya. Umur beda juga, misalnya sebenarnya juga misalnya bambu tumbuh di pinggir sungai sama di tempat yang kering itu juga berbeda juga ininya, kekuatannya. Karena kalau dia tumbuh di pinggir sungai, kadar airnya banyak gitu. Otomatis mengurangi kekuatan. Tapi kalau tapi dimensinya besar biasanya karena subur. Tapi kalau dia tumbuh di tempat yang kering, biasanya dia kecil ya. Tapi padat gitu ya, Pak ya. Tapi padat gitu. Berarti belum tentu yang besar-besar itu yang kuat berarti malah. Belum tentu. Nah, nentuinnya gimana Pak itu, Pak? Memang ada jenis bambu yang kalau di Indonesia itu kayak bambu petung itu udah dari zaman dulu kita udah tahu bahwa itu material nomor 1, kualitas bambu nomor 1 di tempat kita gitu, di Indonesia. Dan kalau sebenarnya ada juga bambu yang diameternya bisa 20 cm gitu. Itu banyak di Thailand, tapi itu nggak bisa untuk konstruksi karena dia besar tapi tipis. Gitu. Bambu Bangkok ini namanya. Dipakainya buat ini bahan wadah nasi. Wadah nasi ya. Ada juga bambu yang gua 2 itu di Amerika Selatan itu kualitas bagus juga itu. Ruasnya pendek-pendek gitu dan tebal gitu. Kita nggak punya. Makin pendek ruasnya makin bisa untuk struktur berarti Pak kalau bambu ya? Nggak selalu. Teorinya iya, karena kekuatannya di node-nya itu, di ruas-ruasnya itu. Ya kayak beton kan? Iya. Tapi sebenarnya nggak selalu juga gitu. Maksudnya ada faktor-faktor lain gitu yang membuat
oh ini kuat bambunya. Hmm. Jadi kayak ketebalannya gitu, jenis bambunya juga. Karena ada jenis bambu juga yang cukup besar gitu, tapi dengan ruas-ruas yang pendek gitu dan tebal, tapi itu nggak cocok untuk material bangunan karena kandungan gulanya itu banyak di situ. Jadi akan sangat mudah terserang kumbang bubuknya itu. Oh. Itu sampai kandungan gula itu coba yang milih bambu itu setengah mati. Iya. Iya, hidup belum selesai sampai di hitungan struktur, ini masih long way to go nih. Karena hitungan strukturnya udah ada, kita tahu diameternya dan panjangnya harus berapa, tapi begitu ngomongin masuk ke konstruksi, milih bambunya handpick lagi nih, Pak. Iya. Jenisnya ada banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan gitu. Tapi nggak semua gitu. Di Indonesia tuh ada 175-an endemik, varian endemik Indonesia gitu. Dan yang biasa kita gunakan mungkin di bawah 10 macam gitu. Yang biasa kita gunakan gitu. Yang utama itu bambu petung itu yang besar, bambu tali. Kalau orang Jawa bilang bambu apa namanya? Saya lupa namanya. Ada bambu hitam juga, bambu wulung itu, ada bambu duri gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ketika mendesain itu kita harus tahu jenis bambu apa yang kita mau kita gunakan dan ya kelebihan dan kekurangan setiap material itu gitu. Itu harus tahu. Soalnya kalau kita biasa ada desain bambu dikit ya yang ada di Google Warehouse aja. Iya. Nggak tahu jenis bambunya apa. Justru yang terbesit di kepala saya barusan tuh sebenarnya apa? Inilah alasan kenapa kita dulu pakai bambu runcing kayaknya. Iya. Karena bahannya kita banyak banget gitu. Benar, iya.